Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlal Khairi Ibrahim dari kelas SPI 2. Ingin menjelaskan tentang materi matkul politik bab 3, yaitu tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, langsung dimulai. Badan eksekutif merupakan kekuasaan eksekutif biasa yang dipegang oleh badan eksekutif itu sendiri. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja, presiden, beserta para menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai sipil dan militer. Dengan kata lain, badan eksekutif merupakan sistem presidensial yang dimana menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer pula, Perdana Menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Adapun jumlah anggota badan eksekutif yang jumlahnya lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya anggota badan eksekutif berjumlah 20-30 orang. Sedangkan badan legislatif ada yang anggotanya sampai 1000 dan lebih. Dengan adanya badan eksekutif yang beranggotakan lebih sedikit dari badan legislatif, dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat dan efektif. Berbeda halnya dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan yang cepat. Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli. Hal ini tidak berarti bahwa peranan badan legislatif tidak ada artinya. Di dalam negara demokratis, badan legislatif tetap penting untuk menjaga agar jangan sampai badan eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan badan legislatif. Adapun wewenang badan eksekutif. 1. Administrasi, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, peraturan undang-undang, dan menyelenggarakan administrasi negara. 2. Legislatif, yakni membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. 3. Keamanan, kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. 4. Yudikatif, memberikan gerasi, amnesti, dan sebagainya. 5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang kedua, badan legislatif. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat. Dengan berkembangnya gagasan ini, maka badan legislatif menjadi yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Meminjam perumusan C.F. Strong yang menggabungkan 3 unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik. Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik yang berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Adapun fungsi badan legislatif. 1. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. 2. Mengontrol badan eksekutif, untuk menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada ilmu politik. Badan yudikatif dalam negara-negara demokratis mempunyai sistem yang bernama sistem common law dan sistem civil law. Yang pertama, sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berjalan berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat parlemen, common law ini bukan berupa aturan-aturan yang telah dikoordinir, tetapi merupakan kumpulan-kumpulan keputusan yang pada zaman dahulu keputusan ini dirumuskan oleh hakim
Ini yang dinamakan hukum buatan hakim. Yang kedua, civil law. Berbeda halnya dengan common law. Civil law merupakan sistem hukum yang berkembang di daratan Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tulis dalam sistematika hukum. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.